training atau yang training kedua ya, pelatihan kedua ya. Mungkin saya share screen aja. Ini terlihat ya? Terlihat ya, Mbak? Baik. Jadi kita mulai masuk ke sebelum masuk ke ini ya, sebelum masuk ke modeling, mungkin sedikit review terkait dengan ini ya, persamaan perairan dangkal ya. Jadi persamaan perairan dangkal, gelombang panjang yang linear. Jadi rumusannya kurang lebih seperti ini kalau untuk yang di sistem koordinat bola ya. Jadi kalau kita menggunakan sistem koordinat bola, rumusannya menjadi menjadi seperti ini. Nah, di modeling nanti dikenal dua sistem koordinat yang dipakai ya. Yang pertama koordinat Cartesius linear dan yang kedua non-linear. Jadi nanti linear itu biasanya dipakai di layer 1, layer 2 gitu ya. Nanti yang non-linear ini dipakai ketika data di layer terakhir ya, atau layer paling detail ya. Misalkan kalian nanti mengembangkan dengan 5 layer misalkan gitu, berarti yang non-linear biasanya dipakai di layer kelima atau layer terakhir, atau kalau menggunakan 3 layer berarti di layer ketiga gitu ya. Nah, sementara yang sistem koordinat Cartesius yang linear ini biasa dipergunakan di layer 1, layer 2. Kalau layernya sampai 5 ya biasanya minimal di layer 1, layer 2, layer 3 itu biasanya masih menggunakan koordinat Cartesius yang linear ya. Kemudian layer-layer yang lebih detail berikutnya sampai layer yang paling detail itu biasanya menggunakan yang non-linear ini. Jadi kalau non-linear, bahasa kasarnya gini, kalau modelingnya mau sampai daratan itu berarti kita menggunakan nanti menggunakan persamaan koordinatnya yang non-linear ini ya. Kalau sudah sampai daratan, tapi kalau masih sampai pantai kita biasa menggunakan ini sistem koordinat yang linear, koordinat Cartesius yang linear. Nah, ini ada perbedaan persamaannya yang digunakan ya. Nanti mungkin teori lebih detailnya bisa baca kembali. Nah, ini bisa skip aja. Nah, mungkin metode numeriknya kita kemarin sempat kita bahas ya. Jadi menggunakan stagger grid ya, stagger grid yang digunakan di Comcode ini ya. Ini kira-kira penggambarannya, nanti bisa dibaca lebih detail ya, karena kalau kita bahas terlalu dalam mungkin nanti kehabisan waktu. Ini nanti silakan untuk persamaan ini, teori-teorinya ini bisa dibaca lebih detail di manualnya. Terus kita masuk ke input model ya, Jadi tadi kan sudah saya share ya contoh untuk apa itu contoh, jadi sederhana, itu masih sederhana untuk modelingnya. Jadi intinya inputan model ini nanti dikontrol di ini ya, ingat ya, inputan model nanti dikontrol di file yang comcode.ctl ini ya. Nah, ini adalah input untuk modelnya. Kemudian input berikutnya itu kan yang kemarin kita bahas, itu adalah data dem, itu berupa topografi ya. Topografi itu dalam format bisa ya, yang direkomendasikan biasanya memang ASCII ya. Kemudian kalau mau studi detail di lokasi tertentu, di titik tertentu, kita harus menyiapkan ini ya. Misalkan kita mau studi detail di koordinat berapa yang di pantai, misalkan di lokasi tertentu yang ada mercusuarnya misalkan gitu ya, itu koordinatnya berapa, itulah kalau kita mau detail banget di suatu titik, kita harus nyiapin ini ya, inputan namanya TS location data ya. Ini isinya nanti koordinat ya, koordinat titiknya. Jadi ini berupa poinnya.
Nah, kalau kita mau analisis di suatu titik, berarti kita harus nyiapin titiknya itu, koordinatnya. Jadi ini misalkan di suatu titik di Lampung dengan koordinat 105,3 mil 55, misal aja ya, tergantung area penelitiannya. Jadi kalau ini lebih detail lagi ya, jadi nanti kita bisa menganalisis penjelaran gelombang tsunami itu sampai titik tertentu atau koordinat tertentu gitu ya. Jadi bukan peta lagi, nanti lebih detail karena dia berupa lintasan penjelaran gelombang sampai titik tersebut gitu ya. Nah, itu kalau mau seperti itu nanti berarti kita harus menyiapkan inputan ini ya, namanya tslocation.dat nih ya. Contohnya filenya seperti ini. Kemudian kita harus menyiapkan data batimetrinya ya. Data batimetri itu biasanya kita bisa menggunakan data dari Kepco, bisa juga dari Batimetri Nasional atau Batnas ya. Nah, kalau kita menggunakan Kepco, nanti kita coba bisa mengunjungi websitenya Kepco ya, untuk mendownload data batimetri yang diperlukan. Nah, ini saya skip aja ya, ini kan terkait dengan teori mekanisme gempa dan big ball-nya. Ini kemarin sudah sempat kita bahas ya, jadi ini contoh-contoh gempa-gempa pembangkit tsunami di tsunami subduksi yang kemarin sudah sempat kita bahas. Nah, ini adalah teori terkait dengan cara menghitung. Kemarin kayaknya sudah sempat kita bicarakan ya, menghitung panjang lebar patahan, kemudian menghitung rigiditas, menghitung slip dari model pembangkit tsunami-nya. Nah, untuk mengestimasi panjang dan lebar kemarin bisa kita mengacu pada persamaan Wellcapper-Smith ya, atau kalau yang ada yang lain lagi bisa menggunakan dari ini ya, dari Blaser dan kawan-kawan, itu juga memungkinkan ya, tapi rata-rata sampai sekarang masih banyak mengacunya pada ini ya, Wellcapper-Smith. Jadi ini yang masih banyak diacu. Sebenarnya ada yang terbaru ini dari Blaser ini, cuman saya sendiri juga jarang menggunakan ini ya. Tapi kalau mau dicoba juga nggak apa-apa. Low dari Blaser. Tapi kalau saya lebih familiar menggunakan scaling low dari Wellcapper-Smith ya. Nah, nanti ada macam-macam slip tipenya ya. Jadi kalau gempanya reverse, berarti kita menggunakan persamaan yang ini. Kemudian kalau strike slip menggunakan yang ini. Kalau normal kita menggunakan yang ini gitu ya. Jadi ada pembeda di masing-masing tipe patahannya. Nah, ini kita skip aja ya mungkin ya. Nah, mungkin kita langsung menuju, saya sempat memberikan file latihan ya, latihan apa itu untuk modeling. Udah di-download belum ya? Yang saya share tadi sudah ya. Jadi coba saya lihat dulu ya. Saya belum tahu itu datanya udah lengkap belum ya. Kalau nggak salah kan ini ya. Sambil dibuka filenya ya Mas ya. Jadi intinya nanti ya, bagian pentingnya itu adalah ini ya, bagian kontrolnya atau CTL file ini. Kemudian bagian batimetrinya itu yang layer 1, layer 2, layer 3 ini ya. Tadi kan disampaikan disarankan menggunakan format ASCII ya untuk
data batimetri tadi ya, yang sempat saya sampaikan tadi. Nah, data batimetri. Kemudian data batimetri itu bisa kita dapat dari mana? Kalau kita mau mengacu ke Gapco, berarti kita akses saja Gapco ya. Nah, di sini ada ini ya, data Gapco, jadi General Bathymetric Chart of the Ocean ya namanya itu Gapco. Tapi ini resolusinya masih lebih rendah dari Batnas ya. Jadi ini alternatif aja, nanti kita bisa download di sini ya. Nah, downloadnya nanti tinggal boundary-nya dimasukkan ya, dari koordinat berapa sampai berapa. Jadi kalau kita kembali ke kemarin, modeling kemarin ya. Kalau kita kembali ke kemarin, jadi kita harus menyiapkan data ini ya, data layer batimetrinya dulu ya, ini ya. Nah, kita harus menyiapkan data batimetrinya ini. Nah, untuk layer 1 ini salah satu alternatif yang bisa dipergunakan adalah data dari Gapco tadi ya. Jadi batasnya ini harus tahu dulu ya, batas koordinatnya di sini itu harus tahu dulu, nanti baru dimasukkan di Gapco ini ya. Jadi dimasukkan, ini batas kiri, ini batas kanan, ini batas atas, batas bawah. Jadi ini apa itu? Kalau tidak mungkin bisa menggunakan ini ya, apa ya? Kalau kemarin biasanya saya masih coba ngedrag itu masih bisa, tapi ini kayaknya sudah berubah lagi ya. Ya, kalau yang dulu kan itu kan bisa tinggal pakai mouse gitu ya, di drag itu bisa, tapi ternyata di sini nggak bisa ya. Berarti kita harus memasukkan, misalkan di sini 109 atau 110 ya, 11 gitu ya misalkan, dan ini minus 7, ini minus 11 misalkan, atau ini minus 13, ini minus 8. Nah, nanti kita mau menggunakan data Gapco yang tahun berapa, ini ada Gapco 2002, Gapco 2001, Gapco 2020 dan seterusnya. Misalkan kita coba menggunakan Gapco yang 2002 ini ya. Kemudian kita mau mendownload yang format apa ya, misalkan formatnya yang kita mau download ya, geotip ya. Geotip misalkan, nah nanti kita masukkan ke basketnya ya, nanti lihat di view basket, nanti kalau sudah ini biasanya ada permintaan baru nanti di download gitu ya. Nah tinggal di download aja nanti. Kira-kira itu. Nah nanti kalau itu hasil downloadan kita itu kalau kita upload pakai global mapper, nanti misalkan kita punya global mapper ya, sebentar ya, mana ya global mapper saya. Intinya kita akan menyediakan ini ya, data batimetri ini ya. Nah nanti kalau kita download, nah ini ya Gapco ini sudah ya, coba kita ya, kita unsip dulu ya, Gapco 11 Januari. Nah ini ya, nah ini kalau kita datanya kita tampilkan. Nah ini berarti tadi terlalu kan batasnya tadi kan kayaknya kurang ya, kurang ke kiri ya Mas. Nah ini nanti mungkin bisa kita rubah ya. Nah, misalkan ini kita membutuhkannya dari 105 sampai 115 misalkan gitu ya.
Nah, kalau datanya seperti itu nanti biasanya downloadnya agak lama ya. Kalau yang tadi kan hanya kecil aja tadi, jadi dari 110 sampai 111, nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini nanti untuk layer pertama alternatifnya menggunakan data Gapco itu juga nggak apa-apa. Atau dari data Barnas ya, alternatif kedua kita bisa akses data Barnas PIG ya, itu juga bisa di tanah air nih ya. Kayaknya ini nah ini nanti kita bisa download, di sini ada Barnas juga ya. Nah, Barnas, tapi ini harus register dulu ya. Dulu baru nanti data batimetrinya kita download. Misalkan kita mau download data batimetrinya untuk kebutuhan itu, berarti kita butuh ini ya 1, 2, misalkan kalau kasusnya di Jawa berarti kita butuh 4 ini ya, 4 kotak ini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini di download semua, nanti baru di merger atau digabung sehingga menjadi data batimetri ya, sehingga menjadi data batimetri. Itu kalau kita menggunakan data Barnas ya. Coba ini kita coba yang data apa tadi? Yang data batimetri yang tadi baru kita download tadi. Kalau kita apa itu? Kalau kita kalau kita upload kira-kira nanti hasilnya seperti apa gitu ya. Ternyata masih untuk data apa, untuk tool global mappernya biasanya memang crack-crackan ya. Saya juga pakai crack-crackan ini, kebetulan belum punya yang berlisensi ya, tapi nanti bisa dicoba. Nah, misal tadi yang data kita download yang pertama itu, kemudian tadi kita sempat download yang baru ya, kalau nggak salah itu. Nah, ini nanti tadi kan kita lebarin itu ya dari 105 sampai 115, minus 7 sampai minus, kalau nggak salah minus berapa tadi, minus 7 sampai minus 13 ya. Nah, kalau kita download kurang lebih datanya seperti ini ya. Ini untuk data pertama, layer pertamanya. Nah, layer pertama itu ini ya, ini nanti dari data ini kita simpan dalam karena tadi kan apa rekomendasinya kan dalam ASCII ya. Jadi ini dari data ini batimetri ini kita simpan dalam format grid tapi yang ASCII ya, grid ASCII, sehingga hasil akhirnya menjadi seperti tadi ya, kalau nggak salah. Mana tadi ya? Ini ya. Nah, ini ya. Layer satunya nanti formatnya menjadi ini ya. Layer 1 ASCII, layer 2 ASCII, layer 3 ASCII. Jadi ini layer 1 itu yang ini tadi ya, yang luas ini tadi ya.
layer 1, kemudian layer 2-nya nanti lebih detail tapi lebih areanya lebih ini ya, seperti ini ya, areanya lebih sempit ya. Ini layer 1, ini layer 2, ini layer 3 di area yang penelitian yang akan dilakukan, kira-kira seperti itu. Nah, layer 1 tadi alternatifnya bisa dari Capco tadi atau dari Badnas ya. Nanti layer 2-nya bisa dari Badnas, jadi saran saya layer 2-nya Badnas, layer 1-nya itu bisa dari Capco atau Badnas, layer 3-nya dari demnya yang PIG atau dari survei drone ya. Nah, di sini kan nanti kita bisa ya, dari PIG ini kan kita bisa download yang Demnas sama Badnas ya. Nah, ini kalau Demnas nanti kita tinggal pilih area mana untuk layer 3 misalkan kita studi kasus kita misalkan di Jogja, nah tinggal berarti misalkan di sini ya. Ya berarti nanti Demnasnya tinggal di-download ini ya. Di-download nanti dimasukkan di ini tadi, dijadikan grid ASCII, kemudian dijadikan layer terakhirnya, kira-kira seperti itu. Jadi gambarannya ini ya, layer 1, layer 2 dari Badnas, layer 3-nya dari Demnas PIG atau dari survei drone gitu ya. Nah nanti filenya dibikin seperti ini, layer 1, layer 2, layer 3 gitu. Sampai di sini bisa dipahami ya Mbak sama Mas? Ada pertanyaan mungkin? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Ya, minimal 3 ya. Di Comcode, kalau Comcode dia bisa sampai 13 layer ya, kalau nggak salah ya, atau 12 ya, saya agak lupa. Nanti bisa dibaca lagi di manualnya ya, kalau nggak salah itu antara 12 sampai 13 layer ya. Jadi kalau pengen tambah detail juga bisa gitu ya, karena dia memungkinkan untuk layeringnya itu sampai minimal 12 ya. Nah kalau yang paling simple ya memang 3 layer, tapi kalau mau lebih detail lagi ya bisa 5 layer gitu ya. Ya bagusnya sih 5 layer ya. Cuman nanti kalau 5 layer nanti harus hati-hati dalam menyusun resolusinya ya, sehingga grid size-nya nanti sesuai ya antara layer 1, layer 2, layer 3 dan seterusnya gitu. Itu ya Mas ya. Oke. Ada lagi pertanyaan mungkin? Jadi sampai nyiapin data batimetri dulu ya. Jadi nanti nyiapin batimetri untuk layer 1, layer 2, layer 3 minimal gitu ya. Layer 1-nya bisa dari Capco tadi atau dari Badnas. Layer 2-nya dari Badnas, kemudian layer 3-nya dari survei drone atau dari demnya PIG misalkan gitu ya. Oke. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau enggak saya lanjutkan. Enggak ada ya? Kalau belum ada saya lanjut. Saya lanjut untuk baik, saya lanjut, kita ke ya ini ya. Jadi data yang perlu disiapkan tadi layer 1, layer 2, layer 3, kemudian kontrolnya ada di file CTL ini ya. File CTL ini, kemudian kita coba buka file kontrol ini. Jadi di sini ada ini ya. Ya ini yang harus diperhatikan ya. Nah nanti kalau dalam model ini adalah kontrolnya. Misalkan yang pertama, baris pertama ini kita akan mensimulasikan model dalam berapa second ya. Nah misalkan kita 2 jam berarti kan di sini diisi 7.200 gitu ya. Kalau 1 jam berarti 3.600 second gitu ya.
Ini bisa dirubah-rubah ya. Kalau mau 1 jam berarti 3.600, 1,5 jam sekitar 5.600 atau 5.400 ya. Nah, kalau 2 jam baru 7.200 ini ya. Ini adalah total durasinya. Kemudian kalau kita bikin snapshot outputnya, kita mau bikin dalam interval berapa, misalkan tiap 1 menit mau kita bikin snapshot ya, sehingga nanti dari banyak snapshot itu bisa kita bikin animasinya itulah. Nah, ini bisa diisi ya, berarti kalau kita mau bikin snapshotnya tiap 1 menit, kita isi di sini dengan nilai 60 gitu ya. Tapi kalau snapshotnya mau dibikin lebih jarang ya nggak apa-apa, misalkan setiap 2 menit ya berarti diisi 120 gitu ya, dan seterusnya. Ini ya. Kemudian ini di sini kita mau dalam memodelkan itu kita mau memodelkan set mark, gate atau keduanya gitu ya. Nah, jadi kalau set mark berarti kita hanya memodelkan ketinggian tsunami di pantai gitu ya. Nah, kalau gate berarti nanti kita yang tadi ya, yang untuk analisis lebih detail di suatu titik, berarti kita menyediakan yang format data TS location tadi ya, berarti kita harus menyiapkan data gate-nya itu ya, lokasi-lokasinya di mana itu, seperti yang tadi saya sampaikan itu ya. Berarti kalau mau itu berarti kita juga harus memodelkan gate-nya. Nah, kalau mau dua-duanya kita bisa memilih 2 gitu ya. Di sini berarti diisi 2 gitu ya. Jadi nanti kita memodelkan set mark sama gate. Nah, itu kira-kira seperti itu. Kemudian di sini pilihannya kalau start tipenya bisa pakai cold, bisa pakai hot gitu ya. Biasanya kita menggunakannya itu cold ya, jadi pilihannya 0 gitu ya. Atau bisa 2 atau kalau mau pakai hot juga apa-apa, berarti diisi 1 gitu ya. Atau mau defaultnya ini juga nggak apa-apa, jadi pakai 2 gitu ya. Memang di sini belum diberi penjelasan sama pengembangnya yang 2 itu apa, tapi memang di sini biasa diisi 2 juga. Jadi pilihannya bisa 0, bisa 1, bisa 2 gitu ya. Itu bisa dipilih. Nah, ini mungkin nggak perlu kita isi ya. Nah, ini kemudian yang perlu kita pertimbangkan ini adalah minimum water depth. Nah, minimum water depth offshore. Jadi kalau kita dalam memodelkan nanti kalau kita masuk ke daratan kan kita masih bingung nih, kalau ada ketinggian genangan air, misalkan itu kita misalkan ada genangan air karena hal-hal yang lain ya, bukan tsunami ya, misalkan dari hujan atau justru dari memang air dari lingkungan kita ya. Nah, itu kita nanti akan bingung membedakan ini tsunami atau bukan gitu ya. Nah, kalau kita tidak mendefinisikan lebih dahulu ya. Biasanya kita mendefinisikan lebih dahulu untuk misalkan kalau di lautan itu kan kalau di lautan itu kan memang ada air ya. Nah, air gelombang laut itu dengan tsunami membedakannya apa lah. Nah, untuk membedakan itu kan kita harus mendefinisikan lebih dulu ya. Misalkan kalau sampai 1/4 meter kita menganggapnya masih gelombang biasa gitu ya. Nah, sementara kalau sudah di atas 1/4 meter itu kita mendefinisikan sebagai tsunami gitu ya. Nah, berarti ini kita isi kita isi 0,25 gitu ya. Atau kalau kita mau 10 cm aja dianggap sudah tsunami, berarti ya diisi 0,1 gitu ya, tergantung pilihannya. Kalau saya biasanya mengisinya 0,25 ya, jadi lebih ya. Jadi kalau
25 cm itu kan menurut saya masih masih, jadi kalau ada genangan 25 cm itu belum kita anggap tsunami misalkan gitu ya, kalau saya ya, karena itu juga untuk anak-anak kecil juga masih relatif aman ya 25 cm itu, atau mau diturunkan lagi jadi 10 cm juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi biasanya saya menggunakannya 0,25 ini ya, atau sekitar 1/4 meter ya, 25 cm ini. Ini pilihannya itu. Kemudian berikutnya itu terkait dengan ini ya, model. Kita mau memodelkan tsunami itu berdasarkan pembangkitnya apa, dari gempa, dari longsor, atau dari gabungan gitu ya. Nah, kalau dari gempa berarti kita memilih yang ini ya, pilihannya yang kosong itu ya, fault ya. Tapi kalau dari longsor kita memilih yang nomor 3 ini ya, LS ya. Di sini diisi 3 kalau dari longsor, tapi kalau dari gempa diisi 0. Kalau gabungan gempa sama longsor berarti diisi 4. Di sini ya, diisi 4 gitu. Ya. Dan boundary condition-nya kita masih menggunakan open ya, open boundary ya. Yang di sini ya, 0 ini ya. Jadi ini mungkin nggak usah di otak-atik ya. Ini kita masih menggunakan open boundary. Makanya diisi 0, ini default aja ya. Ya, ini terkait dengan parameter umum simulasinya ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini baru parameter umumnya ya. Kita belum mendefinisikan batimetri, belum mendefinisikan layernya ya. Baru mendefinisikan waktu modelingnya, kemudian mendefinisikan pembangkit tsunami-nya dari gempa atau dari longsor, kemudian baru mendefinisikan genangan minimal yang dianggap tsunami itu berapa. Misalkan tadi kan saya sebutkan 25 cm ya, makanya di sini diisi 0,25 tadi, kira-kira seperti itu. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan dulu untuk parameter umumnya. Ini makanya deskripsi. Kalau deskripsi itu beda, deskripsi itu beda. Jadi dia harus di proposal. Bapak izin bertanya. Silakan Mbak. Ya. Izin minta tolong diperlihatkan untuk listingnya tadi. Yang mana Mbak? Yang listing tadi Pak. Oh yang ini ya. Ya, terkait yang spesifik file name of Z input, U input, V input, mungkin saya tadi kurang memperhatikan ya Pak. Itu dari mana nih Pak untuk angkanya? Yang mana? Yang mana Mbak? Yang specify file name of Z Oh ini ya. input. Oh kalau Iya. ini jadi memang ini defaultnya ini nggak dirubah-rubah ya. Ini kita nggak Oh berarti konstan Pak itu? ya, ini nggak dirubah-rubah karena pengaruhnya tidak di modelingnya ya. Jadi makanya tadi kita hanya membahas yang ini ya, membahas yang baris 11 sampai 18 ya. Kalau yang baris 19 sampai 21 ini tidak ada perubahan atau default ya. Itu ya Mbak ya, nggak usah dirubah-rubah maksudnya. Iya Bapak, paham Pak. Terima kasih. Ada lagi mungkin? Kalau nggak saya lanjut ya. Oh nggih. Iya. Oh baik. Ya, baik. Coba di-anu lagi ya, di-share lagi ya Mas ya. Ya, oke. Oke, mungkin saya tutup dulu ya, nanti kita masuk lagi di link yang berikutnya ya. Gitu ya. Oke.
Halo Mas. Nggih, kita nunggu Mbak Salma dulu ya. Baik, kita lanjut ya. Sekarang saya bisa dibantu share screen. Mungkin ada yang lagi buka laptop, dibuka yang file kontrolnya ya, yang CTL-nya, biar nanti sekalian langsung praktek gitu. Ada nggak? Ada yang bisa nggak? Ya, monggo. Nggih, dibesarin kan, Mas? Nah, oke. Dibesarkan lagi ya, biar lebih kelihatan ya. Oke. Nah, tadi kan kita sudah sampai ini ya, selesai nih ya, yang terakhir yang di general parameter sudah kita bahas ya. Nah, itu kan default ya. Nah, nanti baru kita masuk ke fault modelnya ya. Fault modelnya itu kalau kita menggunakan segmen tunggal, berarti yang segmen 1 itu ya. Nah, segmen 1 itu yang kemarin sempat kita sempat kita bahas itu ya. Kan kemarin kita bahas 3 segmen ya. Nah, kalau 3 segmen berarti kan yang baris pertama ini number of fault plane itu kan kita isi 3 ya. Nah, apa bisa di share screen yang Mas, presentasi yang kemarin? Ada nggak? Yang pemodelan Comcode gitu ya. Ada nggak? Oh, oke. Berarti kalau gitu saya yang share screen aja ya, biar mudah lebih menjelaskan. Baik. Saya yang share screen ya sekarang ya. Ternyata butuh penjelasan yang lebih lanjut ya. Jadi ini. Nah, kita balik ke sini dulu ya. Misalkan ini modeling kita, segmentasi sumber
pembangkitnya itu dibagi menjadi 3 ya. Nah, kalau kita memodelkannya seperti ini, berarti di sini kita isi 3 ya. Nah, kemudian data-data ini kita masuk. Oh gitu ya. Iya. Ya, saya ulang ya. Balik lagi. Udah semangat ngomong tadi. Ya ini ya. Balik lagi ke ini. Jadi yang parameter tadi di sini yang strike depth, sleep, port, depth, port length, port width, depth dan lain-lain itu kita masukkan di yang ini tadi ya. Yang ini tadi sampai sini ya. Sampai ini ya. Nah, ini kan cuma 1 ya. Nah, nanti yang volt 2, volt 3-nya mana? Volt 2, volt 3-nya di kontrol yang ini ya, volt multi CTL ini ya. Nah, multi CTL-nya kalau kita buka di sini. Nah, ini untuk parameter yang volt kedua sama 3-nya di sini ya, volt letaknya ya. Berarti yang volt 2 ini sama volt 3 ini masuknya ke ini ya, volt multi CTL ini ya. Sementara yang 1 tadi masih masuk di sini. Kira-kira di sini bisa dipahami ya? Bisa ya? Oke, kalau bisa dipahami kita masuk ke ini ya. Masuk ke ini. Jadi apa itu? Epicenter gempanya itu dimasukkan. Kalau tadi kita epicenternya itu kan ada biasanya kalau voltnya seperti ini kita masukkan epicenternya itu di ini ya, di tengahnya ya, di bagian tengahnya. Jadi di sini ya, volt origin ini ada longitude, ada latitude. Itu kita masukkan di bagian bawahnya ini ya. Nanti dimasukkan di sini. Terus ini adalah apa itu? Origin numerical domain. Jadi biasanya itu mengambil domain koordinat di paling kiri bawah ya. Jadi kalau kita, ini memasukkannya kalau kita punya model tadi ya, model bathymetry yang ini tadi ya. Seperti ini biasanya kita memasukkan yang bagian kiri bawah ini ya. Itu yang kita masukkan di sini, di origin numerical domain ini ya. Berarti ini kan origin numerical domain-nya itu kita masukkan, kalau ini berarti yang di bawah tapi yang kanan ya, kalau nggak salah ini ya, bawah kanan ya, di sini maksudnya. Ini min 13 min 100 ini ya, minus 13 ini latitude-nya, ini longitude-nya 115. Nah itu ada untuk segmen 1 ya. Sampai sini bisa paham ya? Lanjut ya. Kalau sudah, kita masuk ke ini. Kita masuk ke insiden webmaker ya. Ini biasanya default aja sih, kita nggak perlu merubah-rubah ya. Nggak perlu merubah-rubah di sini, baru lalu kita masuk ke parameter ini, ke
berikutnya yang parameter untuk lenslet ini ya. Nah, kalau tadi kita memilih sumber pembangkit tsunami-nya dari lenslet, berarti ini harus diisi ya. Nanti ini harus diisi. Kita harus menyediakan sumbernya. Tapi kalau kita di sini tadi memilih 0, yang di sini ya. Jadi misalkan pembangkit tsunami-nya itu dari fault atau fault itu dari patah ya, dari gempa ya. Berarti pilihannya kan 0 ini. Kalau kita memilih 0 fault, berarti ini nggak akan dibaca yang di sini ya. Ini nggak usah diisi. Kecuali kalau kita memilih di sini pembangkit tsunami-nya itu, di sini kita memilih 3 ya. LS ya. LS itu lenslet ya. Nah, kalau di sini kita isi 3, berarti kita harus mengisi yang parameter lenslet ini ya, harus kita isi posisi koordinat longsoran itu. Kemudian intinya kita memodelkan bidang ya, bidang longsornya itu ya. Jadi apa itu koordinatnya itu harus diketahui, koordinat longsoran, bidang longsorannya itu. Nah, koordinat bidang longsoran itu kita masukkan di bagian parameter lenslet ini. Itu kalau kita ingin memodelkan dari sumber longsoran ya. Tapi kalau kita tadi di sini memilih 0, ya ini berarti ini nggak akan dibaca ya. Diisi atau dirubah apapun nggak akan pengaruh gitu ya. Nanti di sini nggak akan terbaca atau nggak akan dibaca. Ya, bisa dipahami ya. Nah, karena di sini tadi saya memilih 0, otomatis ini saya nggak akan isi ya, karena ini nggak akan ngaruh, nggak akan terbaca, nggak akan dibaca. Baru kita masuk ke parameter layer 1 ini ya. Layer 1 itu yang ini tadi. Nah, layer 1 itu yang mana tadi ya? Layer 1 itu yang ini ya. Yang paling luar dulu ya. Nah, ini kalau penggambaran anunya sih seperti ini ya. Kalau kita akses datanya itu ini ya. Coba kita lihat ya. Nah, ini layer 1, layer 2, layer 3. Mana ya? Layer tipe. Nah, ini ya. Kalau kita plot itu nanti kira-kira seperti ini gambarannya. Layer 3 itu layer paling detail ya. Nah, ini ya. Layer paling detail. Ini gambarannya kira-kira seperti ini ya. Kecil ya, karena skalanya mungkin hanya tingkat desa atau tingkat maksimal tingkat kecamatan gitu ya. Tapi dia detail ya, resolusinya kalau kita buka itu sekitar ini ya 0,0001 arc degree ya. Ini mungkin sekitar 10 meter ya. Jadi dia resolusinya itu sekitar 10 meter. Nah, kemudian layer 2 itu dia lebih luas. Nah, ini. Kalau kita plot dia lebih luas ya. Perbandingannya kalau kita ini layer 3, ini layer 2-nya. Dia melingkupi layer 3-nya ya. Lebih luas. Tapi dia resolusinya lebih kurang ya, enggak sedetail yang tadi ya. Kalau tadi kan 0,0001 ya, kalau yang ini 0,004167 ya. Jadi dia lebih kasar. Kemudian layer pertama itu yang lebih luas lagi ya. Nah, ini perbandingannya kurang lebih seperti ini ya. Ini layer 1, layer 2-nya itu yang ini, layer 3-nya yang ini. Jadi kira-kira gambaran tadi seperti itu. Ini layer 1, ini layer 2, layer 3-nya. Nah, itu kita masukkan di sini parameter layer itu ya. Ada layer 1, kemudian layer 2, kemudian layer 3 gitu ya. Kalau kita hanya sampai 3 layer ya. Tapi bisa juga sampai
ini sampai 12 layer, 13 ya. Bisa juga kalau kalian punya data bisa sampai 13 layer gitu ya. Tapi kalau hanya punya 3 ya berarti nanti kita batasi 3, yang layer keempat dan seterusnya itu kita nggak kita run ya, berarti kan kalau nggak kita run kita di sini milih no ya. Ini ada pilihannya yes, ada pilihannya no. Jadi layer keempat ke bawah itu nggak kita run, berarti kita isi 1 ya, no. Layer 3-nya kita run ya, kita isi 0. Layer 2 kita isi 0, layer 1 kita isi 0. Nah, kemudian tadi biasanya kan kita kalau di layer yang pertama itu kita masih menggunakan Cartesian ya, spherical ya, jadi dia masih linear ya, linear dan spherical. Berarti pilihannya di sini adalah, jadi layer pertama itu kita run, berarti kita pilih 0. Kemudian koordinat sistem yang kita pilih, karena di areanya luas itu kelengkungan bumi masih diperhitungkan, itu kita menggunakan koordinat yang spherical ya, karena dia kan areanya luas ya, satu pulau Jawa ya, tercover semua, berarti koordinatnya yang tipenya tipe spherical ya, bukan Cartesian ya, itu kita pilih spherical. Kemudian governing equation-nya itu pilih yang linear ya, karena tadi yang sempat saya bicarakan kalau yang untuk layer 1, layer 2 biasanya masih linear ya, untuk lebih memudahkan. Intinya kalau belum sampai daratan kita masih menggunakan yang linear. Nah, nanti baru kita kalau bicara terkait masuk daratan, baru kita pilih yang non linear itu ya. Berarti pilihannya di sini 0. Nah, ini time step-nya ini diisi sama ya, 5, 1 ini default aja ya. Grid size-nya itu karena masih layer 1, berarti dia 1, tetap 1 ya. Nah, bottom prediction-nya ini, bottom prediction-nya itu bisa kita on-kan, bisa kita off-kan ya. Nah, kalau kita on-kan biasanya dia mining-nya 0,013 ya. Kan kemarin sempat saya jelaskan di sini ya, yang mining terkait dengan coefficient mining kemarin. Kalau nggak salah, nah ini ya, di sini ya. Nah, kalau kondisinya air, laut itu coefficient mining-nya 0,013 ini ya. Nah, itu yang kita masukkan di sini. Kita masukkan di layer 1 itu kan posisinya masih bathymetry ya, masih dominan perairan ya. Makanya kita masukkan mining-nya itu 0,013. Kemudian output-nya kita ini pilihan aja ya. Kalau kita mau lengkap berarti pilih 0. Kalau hanya set aja kita pilih 1. Tapi kalau tidak keduanya kita pilih 2. Nah, kalau mau lengkap dipilih 0. Jadi di sini pilihannya 0. Nah, kemudian koordinat ini, koordinat layer ini ya, koordinat yang layer 1 ini kita masukkan di bagian ini ya. Longitude latitude-nya dimasukkan di bagian itu. Kemudian file ASCII-nya apa namanya? File ASCII-nya namanya kan di sini tadi kan kita beri nama layer 1 ya. Nah, ini masukkan file ASCII-nya di sini. Formatnya apa? Karena tadi di sini ASCII ya kan, layer 1 ASCII, formatnya kan berarti ASCII ya, berarti pilihannya 4 nih ya. Ini pilihannya 4. Kemudian kita beri nama, ini layer 1 kita beri nama ID-nya 01, grid level-nya 1, parent-nya, induknya itu kan karena dia layer 1 kan belum punya induk ya. Ya, dia diberi parent grid layer ID number-nya 0. Nanti kalau layer 2 dia menginduk ke layer 1 berarti diisi layer 1 di sini ya, parent-nya diisi 1. Layer 3 parent-nya diisi 2 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk yang layer 2 ini yang lebih detail tapi skalanya tidak seluas yang layer 1 tadi, kita masukkan di bagian bawahnya ini ya.
Nah, itu prosesnya sama. Kemudian yang terakhir, yang layer 3, paling detail ini, kalau kita hanya menggunakan 3 layer ya, kalau kita menggunakan 5 layer ya berarti otomatis nambah lagi ya. Nah, ini kita masukkan di layer 3 ini. Nah, di sini ada pembedanya adalah ini, kita sudah governing equation-nya sudah menggunakan yang non-linear ya. Di sini sudah menggunakan yang non-linear karena dia sudah masuk ke daratan ya, sehingga koordinatnya yang dipakai yang tadi ya, yang non-linear ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini pairnya dia karena menginduk ke layer 2, kita beri 02. Grid levelnya karena dia layer 3, kita beri ini ya, 03 ya. Nah ya, yang paling penting itu adalah sini ya, grid size ini ya. Ini harap hati-hati ya, grid size ini perlu diperhitungkan. Jadi intinya harus kamu harus memiliki data dengan resolusi yang minimal itu lebih detail dari hitung-hitungan grid size-nya. Misalkan gini ya, layer 1 misalkan resolusinya itu katakanlah 200 meter ya, 200 meter. Nah, kemudian di layer 2 ini kamu mengisi grid size-nya ini 4. Berarti target yang diharapkan itu berarti resolusi yang nanti di model yang di grid 2 itu adalah lebih 4 kali lipatnya lebih detail dari layer 1 gitu ya. Nah, kalau layer 1 tadi resolusinya 200, berarti di layer 2 ini targetnya adalah 200 dibagi 4 ya, berarti 50 meter gitu ya. Nah, karena targetnya 50 meter, berarti kamu harus memiliki batimetri yang resolusinya lebih detail dari 50 meter. Misalkan resolusi batimetri kamu di layer 2 itu misalkan 30 meter gitu ya. Nah, kalau resolusi 30 meter, dia detailnya 30 meter, tapi targetnya kita 50 meter, otomatis masih terpenuhi. Nah, akan menjadi masalah nanti kalau resolusi batimetri di layer 2 kamu itu 100 meter, tapi kamu isi di sini grid size-nya 4 yang dengan hitungan-hitungan tadi. Kalau nggak salah tadi kan kalau diisi grid size-nya 4 itu targetnya kan 50 meter. Sementara batimetri yang tersedia kan 100 meter. Nah, itu nanti akan error ya. Nah, kalau mau nggak error ya berarti maksimal targetnya itu harus 100 meter juga. Gitu. Demikian juga nanti untuk layer ketiga. Ini grid size-nya ini mengacu ke layer 2, misalkan layer 2-nya tadi 50 meter, berarti kalau grid size rasionya 10, otomatis target kamu itu kan 50 dibagi 10 gitu ya, berarti sekitar 5 meter ya. Nah, kalau grid size targetnya 5 meter, berarti kamu harus menyediakan batimetri minimal 5 meter juga. Jangan sampai kamu punya batimetrinya 10 meter, tapi target kamu resolusinya 5 meter. Nah, itu nanti akan error juga. Nah, nanti harus hati-hati di sini ya. Biasanya nanti kalau nggak cocok ini dia akan error. Ini terkait dengan grid size ini. Ini berhubungan dengan resolusi batimetri atau topografi yang kamu punyai. Kalau yang pakai data drone ya tergantung resolusinya berapa meter gitu ya. Nah, ini nanti harus dirubah-rubah di sini ya. Misalkan kamu hanya punya resolusi sampai 20 meter ya hitung dulu layer 1 itu resolusi berapa. Kalau diisi di sini 4 berarti kan lebih detail 4 kali lipatnya. Misalkan di sini dapat 50, di sini diisi 2 atau 4 ya. Kalau di sini 50, di sini misalkan di sini diisi 5, berarti kan 50 dibagi 5 ya sekitar 10 meter. Nah, berarti kamu harus punya batimetri yang 10 meter gitu. Ya, bisa dipahami sampai sini ya. Oke, kalau dari sini sudah, sebenarnya sudah selesai ya, karena yang layer 4 ini kan nggak kita hitung ya sampai berikutnya, kecuali kalau kamu mau bikin sampai layer 4 atau layer 5 berarti nanti kita hitung. Gitu ya Mas, ya Mbak ya, sama Mas ya. Google Drive video pembelajaran itu
Ada yang ini tanyakan dulu, kalau enggak saya minta ada yang praktek ya, praktek untuk memodelkan gitu ya. Enggak ada ya. Baik, sekarang mungkin Mas Dimas tadi ya, gantian share screen ya, kita coba modelingnya. Oke. Baik, kalau sudah, tadi kan kita sudah masukkan itu ya, masukkan parameter-parameternya semua, berarti nanti kita tinggal kalau sudah ini disimpan, kalau ada perubahan disimpan ya. Kalau enggak, kita coba running ya. Coba buka GMD Mas, pakai command prompt ya. Tujuannya apa? Kita pakai command prompt, tujuannya kalau ada error kita bisa mengetahui gitu ya. Bisa mengetahui errornya di mana gitu ya. Nah, coba arahkan ke folder yang ini ya, Comcat ini ya. Coba di enter dulu. Sudah ya. Kalau sudah diketik aja Comcat gitu, diketik. Comcat aja kayak ya. Nah, ini sudah sudah running ya. Nah, ini compute floor, deformation dan lain-lain. Nah, ini relatif cepat ya, ini mungkin nggak tahu ini prosesornya sama RAM-nya berapa. Tempatnya Mas Dimas ini bisa lumayan cepat. Nah, ini sudah masuk ke running, sudah dapat 0,5% ya. Nah, lama runningnya itu tergantung nanti durasi sama resolusi yang ingin dicapai ya. Nah, semakin detail nanti akan semakin lama gitu ya dalam modelingnya. Nah, biasanya kalau seperti ini, kalau nanti nggak berhenti sampai 100% bisa didapat, berarti runningnya berhasil. Tapi ada kalanya nanti di tengah jalan itu juga ada error, itu juga bisa. Ini biasanya tadi terkait dengan grid size-nya tadi ya. Terkait dengan grid size-nya ya. Nah, kurang lebih seperti itu, nanti ditunggu sampai selesai gitu ya. Nah, ini sih mungkin nggak terlalu detail ya, mungkin jadi masih bisa cepat ya, mungkin nggak sampai 1 jam bisa selesai. Kalau nanti detail di bawah 10 meter biasanya akan lama ya waktu runningnya. Yang lain bisa dicoba ya. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya, ini sudah jalan ya. Resolusi betul. Nah, nanti ya utamanya di grid size tadi ya, sama jumlah layernya. Kalau jumlah layernya juga nambah, otomatis waktu modelingnya juga semakin bertambah. Intinya itu target resolusi model akhir kita itu berapa. Misalkan semakin detail berarti otomatis semakin lama. Masuk juga area, kalau semakin luas juga nanti menjadi semakin lama gitu kan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ya. Jadi tadi kan kalau kita milih 0 berarti kita akan memilih semua ya. Nanti file, coba lihat di folder ini ya Mas. Dia akan menambah folder output ya. Coba dibuka di foldernya. Nah, itu ada N, ada M, ada Z. Nah, itu pilihannya kan kalau kita pilih 0, dia akan dapat semua itu ya.
N-nya dapat, Z-nya dapat. Jadi komponen horizontalnya dapat, komponen vertikalnya dapat gitu ya. Tapi kalau itu kita pilih 0, tapi kalau kita pilih yang tadi selain 0 ya mungkin hanya Z aja. Kalau kita pilih kalau 1 tadi Z ya. Nah, kalau pilih 1 tadi Z aja. Tapi kalau kita pilih yang non ya berarti nggak ada file itu nanti gitu ya. Ini jadi kebetulan apanya? Iya, nanti mungkin langsung hamak aja ya, langsung hamak terakhir gitu ya. Tapi yang masing-masing ini kan masing-masing snapshot ya. Tadi kalau kita isi 60 berarti masing-masing 60 tadi kan membentuk file ya. Setiap 1 menit itu membentuk file gitu ya. Ya seperti itu lah. Nah, kalau diisi non tadi ya, mungkin yang tiap menitnya itu nggak dapat, tapi langsung yang hasil akhirnya yang dapat gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti kalau ditanya sampai menit ke 10 sampai mana modelnya itu nggak bisa kalau kita pilih non ya, karena nggak ada data itu, yang ada hanya langsung hasil keseluruhan gitu ya. Tapi kalau kita aktifkan semuanya, ya ini dapat nanti tinggal nanti dihitung aja ini menit kan banyak file itu ya, nanti bisa dihitung ini menit pertama, menit kedua, menit ketiga dan seterusnya gitu. Nah nanti kalau mau dibikin animasi otomatis harus milih yang full ini ya, karena nanti kita akan bikin snapshot tiap menitnya. Kalau kita pilih non otomatis kita kan nggak bisa bikin animasi karena data tiap menitnya nggak ada gitu ya Mas ya. Baik, ada lagi kira-kira? Nah ini kan contoh tapi mengambil layer 1, layer 2, layer 3-nya yang tadi. Nah, nanti bisa kalian ganti dengan data-data kalian dengan area yang ingin diteliti gitu ya. Ini kan cuma sampel aja ya. Nah, nanti tinggal ganti aja. File-filenya tinggal ganti. Termasuk yang pakai drone kan yang layer 3 otomatis harus diganti dengan data hasil survei drone kan ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kita belum bicara terkait dengan tutupan lahannya. Ini masih murni tanpa tutupan lahan ya. Nanti tutupan lahan mungkin kita bicara di pertemuan berikutnya. Oke, ada lagi kira-kira? Ada yang bisa screenshot lagi mungkin Mbak Salma pegang laptop nggak? Kemarin laptop saya udah saya install ini ya Pak, cuman mungkin ini Pak lagi nggak bisa buat buka aplikasi gitu Pak. Jadi mungkin saya baru bisa ngerunning nanti waktu di lab gitu Pak. Baik. Ada lagi yang bisa share screen selain Mas Dimas? Mas Bagas atau Mas Rizky mungkin? Atau Mas Reki? Atau ini aja di close aja nih Mas. Mas Dimas coba di close aja. Sekarang kita pakai jalur yang paling cepat ya. Bukan gitu maksudnya. Di close tadinya bukan di close screen-nya Mas. Coba balik lagi Mas. Mas Dimas. Share screen lagi ya. Nah, sekarang kita mau jalan pintas ya, nggak pakai GMD ya. Itu di anu aja, di close aja. Comment prompt-nya itu. Nah, berarti kita hentikan di tengah jalan gitu ya, sebelum selesai. Nah, kita pakai yang jalur pintas ya. Coba ada comcode.exe-nya Mas. Nah, jalur pintasnya itu klik 2 kali ya, klik gitu ya. Jadi nggak perlu lewat CMD ya. Nah, ini jalur pintas. Cuman kelemahannya nanti kalau ada error dia langsung nutup. Kita nggak tahu errornya di mana itu. Sama prosesnya. Kira-kira seperti itu. Ya, dipahami ya? Itu kalau pakai jalur pintas ya. Ini kelemahannya nanti kalau ada error kita nggak tahu errornya di mana. Makanya tadi saran saya yang pertama
pakai command prompt sehingga untuk bisa mengetahui kalau ada error-error gitu. Soalnya kalau langsung jalur pintas gini, nanti kalau ada error dia langsung nutup, langsung tertutup gitu ya. Nah, tertutup itu kan ada dua, running sudah selesai atau ada error. Nah, kalau ada error kita nggak tahu kalau pakai yang seperti ini, tapi kalau pakai command prompt tadi, nanti ada keterangan di situ errornya di mana sehingga kita bisa trace back gitu ya. Kita bisa perbaiki. Oke, kira-kira seperti itu ya. Baik. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Kalau tidak ada, mungkin minggu depan kita masuk ke processing berikutnya ya, tapi harus sudah ada MATLAB ya. Nah, harapan saya kalian siapkan MATLAB dulu atau Octave lah minimal untuk running berikutnya, untuk processing berikutnya gitu ya. Itu ya. Ada pertanyaan kira-kira? Bapak izin bertanya. Monggo Mbak Salma. Untuk minggu depan kan sudah masuk MATLAB ya Pak. Itu MATLAB-nya pakai versi yang terbaru atau bisa pakai MATLAB yang lama Pak? Karena kita hanya menjalankan skrip sederhana, nanti kemungkinan pakai MATLAB lama masih bisa jalan ya. Jadi kalau sudah ada MATLAB-nya nggak perlu install lagi. Itu ya kira-kira ya. Karena nanti skripnya nggak terlalu skrip sederhana, nggak terlalu kompleks gitu ya. Jadi saya kira pakai MATLAB yang lama masih kompatibel. Gitu ya Mbak ya. Oke Pak, terima kasih. Jadi ada lagi kira-kira? Nggak ada ya? Dari saya belum ada Pak. Ya, ada yang lain? Pak, mungkin izin bertanya. Silahkan Mas. Mungkin izin bertanya bukan terkait yang ini tadi. Kemarin kan Bapak bilang untuk proposalnya yang diserahkan BMKG itu kan hanya satu tema yang kita ambil, tema besar tentang tsunami ini, atau per sub tema yang nanti dibagi ya Pak? Mungkin untuk mempercepat tema besar aja ya, satu gitu ya. Tema besar satu, mungkin bisa merujuk ke kemarin-kemarin ya, referensi yang saya kirim tugas akhir kemarin itu ya, itu bisa sebagai acuan lah kira-kira. Gitu ya Mas ya. Oke Pak. Kalau untuk proposal masih sifatnya lebih umum, nggak apa-apa. Oh baik Pak. Yeah. Hanya waktu judulnya mungkin lebih detailkan terkait dengan penggunaan itu ya, mungkin tambahnya kira-kira seperti itu. Gitu ya Mas ya. Baik Pak. Baik, ada lagi kira-kira? Kalau tidak ada, silahkan nanti diagendakan ya pertemuan berikutnya. Nggak harus hari Rabu ya, terserah aja ya. Mau dipercepat juga nggak apa-apa. Silahkan aja. Kalau merasa udah siap, dipercepat ya, nggak apa-apa. Saya ngikut aja. Terus Mbak Salma sudah mulai mengerucut mau ngambil temanya di mana, area lokasinya di mana gitu ya. Paling enggak nanti coba komunikasikan dengan pembimbing kira-kira daerah mana yang mau diambil gitu. Gitu ya Mbak ya. Oke Bapak. Baik. Jadi ini mungkin di awal-awal kita belum fokus ke area ya. Saya masih memberi contoh umum aja. Nanti kan tinggal kita ganti datanya dengan data area yang kalian teliti gitu ya.
Kalau pakai data survei drone ya otomatis nanti tinggal menyesuaikan juga. Baik, saya kira seperti itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin pagi ini kita akhiri dulu pertemuan sesi pagi hari ini. Nanti kita lanjutkan. Nah, ini untuk yang mau dicoba itu silahkan dicoba, nanti kira-kira selesai dalam waktu berapa jam itu ya. Terus resolusinya yang didapat berapa kira-kira, nanti mungkin belum kelihatan ya karena masih ya, kita belum konversi pakai MATLAB ya. Mungkin minggu depan kita konversi pakai MATLAB sehingga akan ketahuan resolusi yang sudah didapatkan kira-kira. Kalau merasa belum detail ya berarti ya kita rubah lagi ya, lebih detail lagi sehingga mungkin waktu modelingnya menjadi lebih lama gitu. Baik, saya kira cukup ya. Nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Nanti Mbak Salma silakan konsultasi dengan Mbak Dwi ya terkait dengan tema atau lokasi, didiskusikan dengan pembimbingnya dengan Mbak Dwi kira-kira daerah mana, mungkin Mbak Dwi punya rekomendasi atau saran nanti diikuti saja. Kalau saya nanti bimbing secara teknisnya. Itu ya Mbak ya? Iya Bapak. Iya, baik. Matur nuwun, mungkin saya izin lab ya kalau nggak ada pertanyaan lagi ya. Nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. banyak Pak. Matur nuwun.